Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali ke kelas IPS untuk kelas 7 yang baru. Perkenalkan, ini nama saya, bisa dibaca. Kalau kurang jelas, baik saya sebutkan, ini nama saya Ipan Palepi. Saya mengajar IPS di kelas 7. Baik. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat ya. Dan jangan lupa selama pandemi COVID-19 ini kita tetap melakukan eh, protokol kesehatan. Protokol kesehatan salah satunya adalah tetap menjaga jarak dan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Baik anak-anak, materi pertama kita di kelas IPS ini adalah konsep ruang dan interaksi antar ruang. Nah, ini dia konsep ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu ruang dan apa itu interaksi antar ruang? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya, tetapi nanti kalian tolong sediakan alat tulis juga ya, saya lupa. Sediakan alat tulis di rumah untuk mencatat hal-hal yang perlu kalian catat. Dan kalian harus perhatikan baik-baik. Oke. Baik, ini konsep ruang dan interaksi antar ruang. Tentu mendengar kata ruang dan interaksi antar ruang itu tidak asing. Istilahnya kalian sering mendengar kata ruang. Tapi apa itu pengertian dari ruang dan interaksi antar ruang? Mungkin di antara kalian banyak yang belum paham. Baik, kita coba kita bedah apa yang dimaksud dengan ruang dan interaksi antar ruang. Ya, kita masuk ke pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Masuk, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kalian menempati ruang? Jelas, kita menempati ruang. Ruang itu bisa berupa kampung, bisa berupa tempat tinggal, bisa bahkan tempat berada saya sekarang duduk pun ini adalah ruang. Tetapi dalam pengertian luas, ruang itu adalah tempat di permukaan bumi. Itu pengertian yang luas. Ingat, catat, sekali lagi, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Itu disebut ruang. Ada yang tinggal di kampung aja, ada yang tinggal di
Cangkek, ada yang tinggal di Kampung Nongkop. Itu ruang. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Jadi ternyata ruang itu tidak hanya digunakan oleh manusia ya. Jadi ruang itu digunakan oleh semua makhluk hidup. Baik itu hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Oke. Kalau kita berbicara ruang itu dalam arti sempit, contoh hewan menempati ruang. Kita ambil sawah. Di sawah itu ada berapa jenis hewan yang menempati sawah? Ada kodok, ada keong, ada belalang. Nah, itu hewan. Tumbuhannya ada padi. Nah, itu ruang dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia dan hewan di permukaan bumi. Oke, lanjut lagi. Oke, setiap ruang di permukaan bumi itu memiliki ciri khas tertentu. Berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap ruang membutuhkan ruangan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, perbedaan karakteristik ruang tersebut dapat menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lain. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, saya jelaskan. Tidak ada ruang yang bisa berdiri sendiri. Artinya tidak ada ruang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Ruang A dengan ruang B akan saling terkoneksi, akan saling terhubung satu sama lain guna memenuhi kebutuhan masing-masing. Oke, baik. Nanti ada ilustrasinya, kita contohkan ya. Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya, dan keterkaitannya suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju daerah lain, menuju daerah tujuan, atau dengan kata lain dari satu daerah ke daerah lain. Oke. Nah, ini kan masih konsepnya ya, nanti contohnya saya sampaikan. Nah, yang selanjutnya adalah syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, syarat terjadinya interaksi antar ruang itu adalah saling melengkapi. Apa itu saling melengkapi? Istilah lainnya complementarity atau regional complementarity. Apa itu saling melengkapi? Contoh, wilayah A itu memiliki kelebihan sayuran, sementara wilayah B memiliki kelebihan ikan. Wilayah B itu membutuhkan sayuran, wilayah A itu membutuhkan ikan. Maka wilayah A dengan wilayah B bisa saling melengkapi. Contoh, di Nongkop, karena wilayahnya dekat dengan sungai, warga Nongkop surplus terhadap ikan. Sementara
wilayah A itu wilayah Sarongge, jauh dengan sungai, mereka menanam sayur. Nah, kampung A atau kampung Sarongge itu punya sayuran dan kampung B, kampung Nongkob itu punya ikan. Nah, kampung Nongkob dengan kampung A itu bisa saling bertukar penghasilan atau hasil bumi, yaitu sayuran dan ikan. Oke. Tentunya kalau kalian juga pernah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian mau makan ikan, di kampung tidak ada, maka kalian pergi ke mana? Ke pasar. Pasarnya ada di mana? Ada di Maja. Nah, itu kalian sudah melakukan interaksi antar ruang. Jadi kalian sudah berpindah dari kampung ke pasar. Oke. Yang selanjutnya adalah kesempatan antar ruang atau intervening opportunity. Jadi, dalam kesempatan antar ruang ini diilustrasikan wilayah A itu memiliki kelebihan sayuran tetapi kekurangan ikan. Nah, wilayah B itu memiliki kelebihan ikan, kekurangan sayuran. Nah, wilayah A surplus ikan. Oh maaf, ini sepertinya salah. Di sini harusnya ini wilayah C ini. Ini harusnya wilayah C di sini ya. Jadi nanti kita rubah saja ini. Ini wilayah C. Nah, wilayah C itu memiliki surplus ikan dan minus sayuran. Nah, tetapi jarak antara wilayah A dengan B itu cukup jauh. Lebih dekat jarak wilayah antara wilayah A dengan wilayah C. Yang ini kita ganti C ya, jangan A ini. Nah, sehingga interaksi antar ruang yang terjadi adalah wilayah A dengan wilayah C. Wilayah A tidak terjadi interaksi ruangan dengan wilayah B. Kenapa? Karena berbagai hal yang terjadi. Misalkan wilayah B jaraknya cukup jauh, atau wilayah B tidak ada akses kendaraan, transportasi, itu tidak ada. Jadi tidak memungkinkan. Nah, ini yang disebut dengan kesempatan antara atau intervening opportunity. Oke. Ya. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini dia yang ketiga, syarat interaksi antar ruang itu adanya kemudahan transfer atau transfer ability. Nah, coba adik-adik perhatikan di sini, ini ada jembatan, di sini rusak. Kira-kira kalau jembatan rusak, itu bisa dilalui tidak? Tentunya tidak. Nah, ketika jalan rusak seperti ini, maka itu akan menghambat distribusi barang, distribusi orang, perjalanan semua terganggu, akan dari desa yang akan pergi ke kota untuk mengirim sayur mayur juga akan terganggu. Maka syarat terjadinya interaksi antar ruang itu ya salah satunya adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Nah, adapun bentuk-bentuk interaksi antar ruang, yang pertama itu ada mobilitas penduduk. Apa itu mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia. Contoh, si Asep orang Sarongge pergi ke Kampung Raja, itu mobilitas penduduk. Nah, yang kedua, komunikasi. Interaksi antar ruang melalui perpindahan ide gagasan itu bisa terjadi. Misalnya kalian menonton TV, kalian menyaksikan tayangan di televisi, dan kalian mendapatkan ide. Itu termasuk interaksi antar ruang. Yang terakhir adalah interaksi transportasi. Itu contohnya kalian